Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara podcast Pokemon, podcast kesehatan mental dan emosional. Kali ini bersama dengan saya, Dr. Daksa Pradana, dokter umum dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hirjan. Untuk episode kali ini, kita akan mengangkat topik pria tidak bercerita tapi, jadi ungkapan ini lagi viral ya di sosial media. Biasanya banyak konten dengan caption, laki-laki tidak bercerita, tapi nah, itu lanjutannya bisa bermacam-macam ya. Misalnya ada yang tiba-tiba jadi melamun, terus terdiam, terus merokok atau minum kopi. Ada juga yang misalnya beribadah, tapi ada juga nih yang kelakuannya menjadi absurd ya. Misalnya joget-joget lah, jalan kaki yang jauh, tiba-tiba traveling ke luar negeri, dan hujan-hujanan dan sebagainya. Jadi bagaimana fenomena itu bisa terjadi dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan mental. Kita akan bahas hari ini bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Tommy Raharja, SPKJ dari Rumah Sakit Suharto Hirjan. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi, kabar baik dong. Dokter Daksa gimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik dok. Oke dok, jadi seperti yang sudah saya bahas tadi ya di intro, sebenarnya apa sih latar belakangnya terciptanya stigma terhadap laki-laki seperti itu dok? Iya, baik. Sering terjadi ya sebenarnya pria jarang bercerita gitu. Nah, ini sih memang terjadi seperti itu, banyak faktor yang mendasarinya. Tidak semua pria seperti itu, tetapi banyak yang seperti itu. Nah, ini tergantung dari orangnya memang seperti apa. Nah, orang yang seperti apa itu kan berhubungan dengan kepribadiannya, memang dia bagaimana kepribadiannya. Nah, kepribadian itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana seseorang bercerita. Itu kan perlu misalnya orang lagi mendapatkan stresor atau mendapatkan masalah atau gimana, dia pengen cerita, curhat untuk kayak berbagi perasaannya, berbagi masalahnya dengan orang lain. Nah, tetapi tergantung orang itu nggak selalu mekanisme pertahanan jiwanya atau pelampiasannya itu dengan bercerita. Tergantung orangnya. Nah, itu berhubungan dengan kepribadian orangnya. Nah, atau misalnya orangnya sebenarnya butuh bercerita, tetapi ada yang menghalangi dia itu untuk bercerita. Contoh misalnya, dia dari dulu hidup di lingkungan yang memang nggak biasa untuk bercerita. Atau misalnya ada juga ungkapan bahwa kamu kan laki-laki, harus kuat, gak boleh menangis. Kalau menangis dibilang, kamu cewek apa cowok? Terus sudah gitu. Atau misalnya keluarganya misalnya mengajarkan bahwa masalah itu percuma kamu cerita gitu. Cari solusi atau gimana. Padahal ya solusi oke lah dicari. Tetapi kan orang kadang-kadang kan butuh ya untuk berbagi emosionalnya, berbagi masalahnya dengan orang lain. Nah, bercerita itu adalah salah satu mekanisme pertahanan jiwa atau salah satu pelampiasan yang baik, pelampiasan yang kita sebut matur lah kalau misalnya dalam psikiatri. Nah, dengan berbagi masalah, biasanya orang setidaknya tuh bisa berbagi, orang punya masalah, bercerita aja itu bisa meringankan, bisa sampai 50% loh dok, dari masalahnya itu, cuman dengan bercerita doang. Nah, cuman ya tergantung orangnya dan bagaimana lingkungannya apa semua menghalangi dia atau justru malah mendukung dia untuk bercerita dok. Oh gitu, baik ya dok. Jadi memang banyak faktor juga ya, mulai dari kepribadian orangnya sendiri atau juga faktor psikososial mungkin ya. Jadi karena memang terbiasa stigmanya bahwasannya laki-laki itu harus kuat sendiri, tidak boleh menangis dan sebagainya ya dok ya. Benar dok. Tapi karena memang berbeda-beda nih ya karakter orang, sebenarnya kalau misalnya tidak diungkapkan, apakah itu sebenarnya bagus dok? Kalau untuk dari sisi kesehatan jiwanya? Kalau tidak diungkapkan, jadi gini, bayangkan kalau misalnya kita tuh punya suatu wadah atau tong atau apapun itulah gitu, suatu tempat untuk menampung emosi-emosi atau kita sebut sesuatu yang negatif dalam diri kita gitu. Kita ada stresor, misalnya masalah pekerjaan, masalah rumah tangga atau masalah
apapun lah itu adalah sesuatu yang negatif. Nah, kita ada wadahnya nih. Setiap orang punya wadah beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, tergantung. Tapi anggap sesuatu yang negatif itu dia itu dimasukin ke wadah kayak tong sampahnya lah, tong sampah dalam diri kita lah. Tong sampah. Oke. Segede-gedenya kalau misalnya itu ditumpuk terus, lama-lama kan penuh ya tongnya itu. Kalau udah penuh, lah bagaimana lagi mau nampung itu? Ya meledak. Nah, kalau meledak ya udah beng mungkin bisa jadi stres orangnya atau misalnya justru malah jadi uring-uringan atau gimana. Dan kalau misalnya itu dibiarkan terus, tentunya ini akan cenderung bisa menimbulkan salah satu gangguan jiwa, tergantung dari gangguan jiwanya apa gitu. Jadi intinya nggak apa-apa sebenarnya memendam itu, asal tongnya itu ya nggak sampai penuh atau nggak sampai setengah lah gitu. Siapa sih yang nggak pernah memendam masalah? Tapi kalau misalnya terus-terusan kan ya harus dikeluarin. Kayak tong sampah juga kan harus dibuang dulu, terus diisi lagi, dibuang lagi. Jadi ya itulah pentingnya untuk bercerita. Oh gitu. Jadi memang orangnya bisa berbeda ukuran tongnya, tergantung resiliensinya masing-masing ya dok ya? Benar. Lalu kalau untuk pasien yang dokter tanganin sendiri ya, selama ini pengalaman dokter ya, apakah memang masalahnya biasanya karena kurang sharing? Dan terutama, apakah pada laki-laki seperti itu, orang yang rata-rata berakibat jadi gangguan jiwa, konsultasi ke dokter misalnya, apakah memang banyak yang kurang sharing? Banyak banget malah. Bahkan sebenarnya bukan cuma cowok doang, Dok. Oh gitu ya. Perempuan pun juga banyak seperti itu. Karena gini, kalau laki-laki oke lah. Dia memang ada suatu stigma ya, suatu stigma laki-laki lemah kalau misalnya bercerita atau sebenarnya stigma tuh banyak lah yang menghalangi laki-laki untuk tidak bercerita. Tapi perempuan pun juga banyak yang ingin bercerita, tapi ya ujung-ujung ceritanya ke kami juga, ke psikiater juga. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu bagus juga. Jadi untuk bercerita itu kan bukan gini. Untuk yang bisa bercerita itu adalah suatu hal yang positif banget, baik banget. Tapi ada orang yang memang dia sebenarnya pengen bercerita, tapi tidak punya tempat cerita, Dok, gitu. Nggak punya tempat curhatnya, gitu. Karena untuk bercerita ke seseorang, itu kan juga lawan mainnya ini juga harus positif ya. Gitu. Kalau lawan mainnya aja, contoh misalnya gini, aku mau cerita nih, aku mau cerita itu kan berarti pengen didengerin ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, lawan bicaranya itu saya cerita, terus udah gitu lawan bicaranya malah kamu begitu nggak usah dipikirin. Ya, terus udah gitu, aku juga dulu pernah menghadapi masalah begini-begini, bahkan lebih parah daripada kamu. Aku dulu begini. Ujung-ujung yang diceritakan orang lawan bicaranya yang seharusnya mendengarkan, malah dia jadi pembicara, Dok. Oh iya. Seringkali orang bercerita itu kan pengen didengerin, Dok, bukan pengen mendengar. Itu jatuhnya udah ngaco nih. Gitu jadi untuk memilih orang untuk tempat kita bercerita juga ini mungkin butuh suatu nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang bisa. Intinya gini, kita bercerita ke orang lain itu pengen mendapatkan suatu kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita bercerita, tapi kita malah nggak nyaman, ya jangan dong. Gitu. Jadi yang pertama adalah gini, untuk memilih lawan main untuk bercerita, yang pertama orang itu harus positif lawan bicaranya itu. Yang kedua, dia rela, ikhlas atau mampu gak untuk dengerin. Jangan malah jadi kita mau sharing, malah di-sharingin balik. Atau malah dinasehatin yang ya nasihat oke lah gitu. Tapi terkadang kan ada nasihat-nasihat yang nggak perlu gitu. Yang kalau misalnya ini contoh simpel aja. Misalnya gini, kita cerita terus tadi saya bilang ya udah begitu jangan dipikirin. Dok, caranya nggak mikirin gimana, Dok? Punya utang segudang gitu. Iya, terus dibilang jangan dipikirin. Caranya gimana? Jadi harus ada empati ya, Dok. Kalau bisa nggak dipikirin,
gue juga nggak bakal sharing sih, gitu. Apa terus udah gitu misalnya malah dibandingin atau gimana, adu nasib. Betul, Ya betul. kan nggak enak dong, gitu. Jadi Iya sih. ya itu lawan bicaranya harus dipilih juga dong. Ya, penting ya. Kita pun selain kita bisa apa namanya, orang perlu sharing, kita sebagai yang di sharing juga harus bisa empati ya dok ya, berarti ya harus bisa mengerti keadaan dari orang yang curhat ke kita gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih dari video-video yang lagi ramai ini di sosial media, misalnya ada orang yang tidak sharing tapi malah mengerjakan sesuatu yang lain gitu misalnya. Sebenarnya boleh nggak sih dok melakukan hal-hal seperti itu sebagai mungkin coping mechanism? Boleh. Boleh. Coping mechanism itu kan nggak cuma satu ya. Atau kita sebut mekanisme pertahanan jiwa itu kan nggak cuma satu. Bahkan sebenarnya kan dibagi jadi 3 ya, tergantung dari itunya. Apakah dia matur, apakah dia neurotik, ataupun imatur atau primitif. Kalau dalam ilmu psikiatri itu begitu. Iya. Imatur atau primitif itu paling jelek lah gitu. Yang matur ya tentunya bagus gitu. Tapi yang neurotik sama imatur, kalau misalnya dia terlalu sering gitu, justru itu dapat menimbulkan suatu distres, nanti ada gejala klinis, ada disabilitas. Nah, itu udah memenuhi tuh suatu gangguan mental atau gangguan jiwa gitu. Nah, jadi kan kita pakai yang MPJ-nya itu atau mekanisme pertahanan jiwa, kita singkat MPJ ya dok ya. Itu yang matur gitu. Nah, yang matur itu kan nggak cuma satu dok. Sharing ke orang yang positif dan mau mendengarkan dan membuat nyaman itu adalah salah satu dari yang matur itu. Tapi nggak harus itu juga sih, gitu. Nah, bisa digantikan dengan hal-hal yang lain yang tentunya positif juga. Nah, pada prinsipnya gini, saya sering membayangkan ini stresor dok. Ada stresor. Stresor itu kan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa dihindarin, dan membuat seseorang itu harus beradaptasi. Anggaplah itu stresor itu adalah sesuatu hal yang negatif. Jangan dibayangkan atau berharap stresor itu bisa berubah jadi hal yang positif atau dihilangkan atau itu nggak mungkin dok. Stresor tuh kalau misalnya udah ada stresor, ya udah terimalah stresor itu. Dan stresor itu ya ada gitu loh. Nah, stresor itu ada. Jadi sesuatu yang negatif itu nggak bisa dihilangin dok, tapi diseimbangkan dengan memperbanyak sesuatu yang positif. Jadi terjadi keseimbangan. Apa ya kalau misalnya ilmu Cina gitu, yin yang gitu. Oh iya, benar, yin yang. Jadi keseimbangan gitu loh. Bayangkan keseimbangan. Jadi misalnya stresornya apa? Misalnya masalah pekerjaan atau waduh sampai burnout apa semua. Sesuatu yang positifnya apa? Misalnya rekreasi dok, liburan, apa semua untuk membuang penat-penatnya pekerjaan. Nah, kalau terjadi keseimbangan, itu tentunya orang itu bisa beradaptasi terhadap stresornya dengan baik. Tentunya gangguan jiwa apa semua yang negatif bisa bisa kita cegah lah itu kayak gitu. Nah, tapi saya sih belum pernah ya dok ya kayaknya nemuin orang yang selama hidupnya nggak butuh sharing sama sekali. Kok kayaknya belum pernah sih dok. Cuman kalau misalnya sharing diganti dengan yang lain, sebenarnya prinsipnya bisa gitu, asalkan MPJ-nya matur gitu. Tapi kayaknya setiap orang walaupun sesedikit mungkinnya pasti perlu ya. Kayaknya perlu deh. Oke, jadi karena memang sebenarnya MPJ ya, mekanisme pertahanan jiwa itu macam-macam ya dok ya. Sebenarnya bentuk MPJ yang berhasil itu seperti apa dok? MPJ yang berhasil? Yang penting adalah orang itu bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Jadi contoh misalnya tadi kan aku nyontohinnya kan orang stres pekerjaan terus udah gitu refreshingnya liburan gitu. Nah harus diukur juga liburannya kayak gimana juga dok. Jadi oke lah itu matur gitu dok. Nah, tapi kalau misalnya stres pekerjaannya udah sampai penat banget atau gimana, liburannya cuma setengah hari, dok. Nggak cukup ya? Ya nggak cukup ya. Matur sih matur, cuman kan nggak yin yang juga. Betul. Tetap aja ya nambah, positifnya nambah gitu. Cuman kan ibarat kata nilai negatifnya 100, nambahnya positifnya cuma 10 ya kegencet juga sih, dok gitu. Yang penting itu bisa beradaptasi aja. Karena kalau misalnya nggak beradaptasi ya itu kan, jadi kan
Kalau orang bisa jadi gini, stresor itu masuk ke kita sebagai sesuatu hal yang negatif. Tetapi outputnya nanti belum tentu negatif, Dok. Jadi kalau misalnya orang itu gagal beradaptasi terhadap stresor, itu akan terjadi namanya distress tuh. Distress. Nah, kalau misalnya dia itu, tapi stresor itu juga bisa membuat seseorang itu menjadi positif, Dok. Memang itu nggak menyenangkan, tapi bisa membuat positif, itu namanya eustress. Contoh misalnya gini, stresor yang simple apa ya? Dulu kan kita sekolah ya, Dok ya. Ada ulangan atau ujian kan? Gitu. Ujian atau ulangan tuh stresor bukan, Dok? Stresor lah. Stresor lah. Gitu. Tapi dengan ulangan atau ujian kita belajar kan, Dok? Jadi belajar, jadinya kita punya ilmu gitu. Bayangkan kalau misalnya dulu nggak ada ulangan, nggak ada ujian, dokter mau belajar nggak? Kalau saya sih nggak mau. Iya sih. Gitu. Jadi itu adalah stresor, Dok. Tetapi kalau kita bisa memaknainya dengan baik, itu justru kita akan kita justru malah beradaptasi dan membuat stresor-stresor itu menjadi sesuatu hal yang positif, Dok, bukan negatif lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ujian, aduh mampus nih, gue ujian apa ulangan atau gimana, gue pasti nggak bisa nih, gue kan belum belajar apa semua, nah terus ujung-ujung malah jadinya orang gara-gara ujian belum apa-apa, belum belajar udah depresi gitu. Atau tapi kalau misalnya kita memaknai dengan baik, kita belajar dengan baik, nilainya bagus, justru kita jadi punya ilmu apa semua, itu kan sesuatu hal yang positif, Dok. Jadi terkadang stresor itu diperlukan untuk memancing seseorang itu ke arah yang positif. Nggak ada stresor sama sekali dalam hidup juga, orang masa ya flat begitu aja kan nggak gitu juga. Betul, gitu. Tapi ya tergantung bagaimana memaknai stresnya itu, Dok. Oke, baik. Jadi kalau misalnya, Dok, misalnya orang yang mungkin mengalami stresor ya, terus distress, mungkin dia juga coping mekanisme mungkin nggak berhasil. Nah, itu kira-kira kapan sih, Dok, perlu bantuan profesional, mungkin perlu konsultasi ke psikiater, ke psikolog, itu tanda-tandanya apa sih, Dok, kalau orang itu perlu konsultasi lebih jauh? Ya, biasanya kan dicoba kalau ada stresor itu kan dicoba diselesaikan dulu sendiri bersama dengan lingkungannya, keluarganya, atau teman-temannya, atau pokoknya diselesaikan sendiri dulu. Tapi kalau misalnya gagal untuk beradaptasi dan tidak bisa, biasanya tuh ada suatu disabilitas. Kalau dalam psikiatri itu ada, kita nilai itu disabilitas tuh ada 4 lah, ada 4. Yang pertama itu fungsi peran, yang kedua itu sosial, yang ketiga itu waktu luang, sama keempat tuh perawatan diri. Ya kalau udah sampai perawatan diri sih, perawatan diri itu kayak misalnya makan, minum, mandi, udah nggak mau sama sekali. Biasanya sih tiga yang lainnya sih udah kacau udah. Makan, minum, mandi aja nggak mau, ya gimana dia mau bersosialisasi juga kan susah juga. Nah, tapi minimal misalnya ada 1 dari 4 itu bermasalah, nah itu udah mungkin warning nih untuk mencari suatu bantuan profesional. Yang pertama kan kayak misalnya fungsi peran ya kalau kita kan dokter ya, Dok ya. Fungsi peran kita kan sebagai dokter nih, misalnya masih masuk, Dok, masih masuk kerja, masih apa, tapi begitu praktek pasiennya ngomong apa kita ngawang-ngawang gitu, terus udah gitu nanya lagi kan, ngobatinya juga salah-salah gitu atau gimana. Nah, bahaya banget. Nah, itu kan fungsi perannya otomatis udah terganggu. Nah, itu ya terjadi satu tuh disabilitas fungsi peran. Yang kedua, sosial. Orang yang tadinya misalnya dia periang, senang bersosialisasi, hey boy bro, apa semua. Ini jadi nggak mau ketemu orang. Nah, itu sosial gitu. Waktu luang, biasanya waktu luang kan kita pakai buat misalnya liburan, atau main game, atau hobinya apalah gitu. Ini waktu luang cuman bengong gitu, ratapi nasib. Aduh, gimana besok? Ya nggak bisa memaknai waktu luangnya dengan baik gitu. Nah, itu kan gangguan dari waktu luang. Atau perawatan diri, ya itu kayak tadi misalnya orang depresi gitu, nggak mau makan, kan sering tuh. Gitu, nggak nafsu makannya hilang, terus udah gitu, dan dia juga mendukung hal itu gitu, nggak makan sama sekali seharian kan, ya perawatan diri juga udah terganggu ya, Dok ya. Nah, itu pokoknya salah satu dari 4 disabilitas itu. Apalagi kalau misalnya ada gejala klinis, kan kalau syarat dari gangguan jiwa itu kan memenuhi 3. Dia tuh ada gejala klinis. Gejala klinis tuh misalnya orang depresi nih, dia berarti afeknya depresi
ekspresi emosionalnya tuh kelihatan sedih gitu. Itu kan atau misalnya terjadi anhedonia, kehilangan minat dan kegembiraan, terus udah gitu energinya cepat habis gitu, gangguan konsentrasi, gangguan tidur, bla 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 bla. Misalnya itu gangguan klinis gitu. Ada suatu itu gejala klinis. Nah, ada suatu gejala klinis terus udah gitu yang disebabkan oleh distress. Distress kan akibat dari dia gagal beradaptasi terhadap stresornya. Ada akibat dari suatu distress dan terjadinya suatu disabilitas yang 4 itu. Berarti kalau misalnya ada nih tiga poin ini, berarti dia sudah bisa dimasukkan ke dalam gangguan jiwa. Tapi jangan salah gitu, orang seringkali kan menganggap gangguan jiwa itu sesuatu hal yang gimana-gimana. Gangguan jiwa tuh itu baru ini loh gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa tuh nggak selalu berat, Dok. Nggak selalu harus yang gimana-gimana. Orang kan seringkali kan berpikirnya gangguan jiwa yang depresi atau mungkin lebih berat daripada itulah gitu. Apapun itu gitu. Nah, nggak selalu berat juga kok gitu. Gangguan jiwa juga kan ada yang ringan, ada yang berat. Tergantung gangguan jiwanya tuh seperti apa. Gitu. Nggak selalu yang gimana-gimana juga sih, Dok. Jadi jangan takut juga kalau ke profesional. Betul ya. Jadi seperti itu ya, sobat sehat jiwa. Nanti kalau misalnya tanda-tanda di mana kita mungkin perlu konsultasi ke profesional. Tapi mungkin kalau ringan pun sebenarnya nggak masalah ya, Dok ya. Gimana? Kalau ringan pun kalau misalnya mau konsultasi ke profesional nggak apa-apa. Kalau misalnya orang masih kan tandanya kalau ringan sama berat kan dia itu bisa menilai realita dengan RTA-nya ya reality test ability-nya tuh terganggu apa enggak. Kalau misalnya dia masih bisa menilai realita, ngomong juga masih nyambung, biasanya sih masih ringan sih, Dok. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Jangan sampai ringan jadi berat. Jadi ibaratnya kayak sakit fisik juga nggak semuanya kanker baru berobat ya, mungkin yang ringan flu juga tetap kita berobat ya. Iya benar. Jadi teman-teman sehat jiwa kalau misalnya mau konsultasi ke Rumah Sakit Suharto Irja nanti mungkin bisa ke Dokter Tommy atau ke dokter yang lain juga, kita banyak ya psikiater dan psikolog kita. Oke, kembali ke topik ya, Dok. Jadi tadi kan kita bahas sebenarnya tentang gender spesifik sih, sebenarnya kan ini tentang laki-laki ya. Kan memang ini stigmanya seperti itu ya, Dok ya. Laki-laki tidak boleh nangis, tidak boleh curhat dan sebagainya ya. Itu sih gimana sih kita menyikapi ada stigma seperti itu, toxic masculinity ya istilahnya ya. Sebagai seorang pria, Dok, kita berdua sama cowok gitu. Iya, edukasi itu penting ya, Dok ya. Jadi kalau kita juga nggak tahu bahwa pentingnya sharing dan sebagainya, juga kita nanti malah jadi persepsinya sharing nggak penting lah, nggak menyelesaikan masalah atau ya padahal penting gitu. Jadi ya pertama edukasi itu penting. Terus udah gitu yang kedua adalah membangun suatu trust atau kepercayaan, Dok, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Orang itu kan untuk bisa sharing dia harus percaya dulu nih sama lawan sharingnya gitu. Kalau orang nggak percaya mau sharing juga, waduh nanti jangan-jangan aku sharing malah dibocorin rahasianya, atau misalnya justru malah dijudge yang enggak, malah ya sesuatu hal yang buat nggak nyaman ya gitu. Dan juga jadi gini, untuk membentuk suatu trust, otomatis butuh kenyamanan dulu, gitu. Nyaman kan nih orang untuk sharing gitu. Tapi kalau misalnya orang itu sudah nyaman dengan seseorang lawan sharingnya itu, sebenarnya nggak perlu disuruh, nggak perlu ditanya, nggak perlu diapa. Biasanya orang akan sharing sendirinya, Dok. Oh gitu ya, benar juga sih. Misalnya gini, Dok, dirimu sendirilah, Dokter Daksa. Ya tapi pasti pernah lah punya masalah kan gitu. Iya, pastilah. Terus Dokter Daksa sharing gitu. Pasti pernah sharing kan? Pernah kan? Waktu sharing itu Dokter Daksa ditanya atau disuruh sharing apa enggak? Ya sendirilah. Karena memang nyari orangnya kan? Nyari orangnya. Kenapa Dokter Daksa nyari orang itu? Ya karena memang iya betul, itu saya trust sama orang itu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk membuat orang itu mau sharing, sebenarnya nggak usah macam-macam, Dok. Bikin aja orang itu nyaman. Dia nyaman, dia percaya, nggak usah ditanya, nggak usah apa, dia akan sharing dengan sendirinya. Biasanya seperti itu, Dok. Baik.
Oke, jadi itu tampaknya menjawab pertanyaan juga bahwasannya kalau kita ya sebagai dalam posisi orang terdekat dari seseorang yang mungkin kita sayangin gitu ya. Misalnya kelihatan orangnya kelihatannya mungkin ada masalah, mungkin kelihatannya seperti sedang stres, kita harus menjadi pribadi yang kira-kira nyaman untuk diajak sharing ya Dok ya, seperti itu. Benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Tommy untuk sharing ilmunya yang bermanfaat untuk kita. Sama-sama Dok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar juga. Jangan lupa juga nanti bila perlu konsultasi ke Rumah Sakit Suharto Herjan, bisa juga dengan Dokter Tommy. Beliau dengan senang hati mendengar sharingnya ya Dok ya. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Pokemon selanjutnya, podcast kesehatan mental dan emosional. Dadah.